hormati beliau, belum menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Luan Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pak SBY dalam sebuah momen wawancara, dia mengatakan bahwa tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan. Nah, tentu saja pendapat dari SBY langsung terhembus di luar, dan publik berpendapat bahwa matahari kembar itu mengarah ke Bapak Jokowi, ke Mas Gibran, ke adiknya Bapak Prabowo dan lain sebagainya. Tentu saja ini asumsi di luar publik yang mengatakan seperti itu. Nah, ada beberapa tokoh politik menanggapi dari pendapat SBY. Salah satunya ada Deddy Sitorus, yang meskipun tidak menyebut nama Bapak Jokowi, tentu saja jika kita dengarkan dari pendapatnya sepertinya mengarah ke Bapak Jokowi. Nah, ada juga beberapa pakar politik yang memandang, menganalisis dari pendapat SBY. Bagaimana videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama-lama, kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Hormati beliau, belum menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him, beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Apa Pak pesan Bapak untuk Pak Prabowo saat ini? Yes. Sebagai Presiden ke-8 dengan segala tantangannya gitu Pak. I trust him, bisa memimpin negeri ini. Memang persoalan selalu ada, kompleks, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya. Pak Prabowo juga tahu, maka I'm hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat, keputusan yang juga tepat, sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, pemerintahan Pak Prabowo bisa mengatasinya. Pak SBY berpesan bahwa di negara ini jangan sampai ada matahari kembar. Wah, itu pesan yang baik. Sebenarnya kan bukan matahari kembar. Ini ada bulan yang udah jadi bulan masih pengen matahari juga. Apakah itu menjurus? Jadi selalu kalau datang bulan itu kan bikin masalah. Itu menjurus ke Pak Jokowi kali ya. Itu kan kesimpulanmu. Kemarin Pak Prabowo juga dalam pidatonya menyinggung kalau misalkan ada pihak yang mau memisahkan gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini kira-kira Ya kan bisa dong, orang memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi maksudnya kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Baik, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari kembar ini? Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Matahari itu di dunia ini harus ada satu, nggak boleh. Apa tuh nahkodanya juga yang baik satu. Siapa yang dimaksud oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan matahari kembar? Apakah itu adalah sebuah kritik terhadap Joko Widodo yang ingin menyamai atau bahkan mengambil alih popularitas Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden definitif? Saya ingin mengatakan bahwa Joko Widodo tidak bisa dituduh sebagai matahari kembar. Ia cukup fair dan bahkan posisi Joko Widodo jelas ketika ia memberi penilaian sangat baik pada 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Itu adalah sinyal bahwa pemimpin kita hari ini hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Karena itu tuduhan dari politisi PDIP Deddy Sitorus bahwa Jokowi ingin menjadi matahari kembar dan mengambil alih popularitas Prabowo Subianto, itu adalah sebuah sesat penafsiran belaka.
Kak Irma yakin menteri-menteri yang masih ada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, mereka tidak akan double loyalty ya? Enggak lah. Tetap mono loyalty hanya kepada Karena nggak boleh, Presiden Prabowo. harus ada satu matahari, nggak boleh ada dua matahari. Saya yakin Pak Jokowi juga maklum itu dan juga menyadari itu gitu ya. Karena kan kalau ada dua matahari rusak ini, ya. Dan saya kira enggak lah, ya kan Presiden udah lengser, udah lewat nih masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selesai urusan. Nah, Ketika Prabowo dan Jokowi akrab, ya, dituduh sebagai matahari kembar. Padahal Jokowi ya sama sekali tidak membuat kebijakan dan sama sekali tidak membuat pernyataan yang mewakili negara. Bahkan Jokowi sama sekali tidak membicarakan mengenai negara dan kebijakan negara. Setiap ditanya wartawan, ya, Jokowi selalu mengatakan bukan domain beliau lagi. Silakan tanya kepada pemerintah. Lalu, ya, di mana matahari kembarnya, ya? Presiden. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah, menariknya adalah pernyataan SBY yang menurut saya ini sifatnya normatif. Pengalaman masa lalu itu kan selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, terutama dikaitkan dengan Pak Jokowi yang juga adalah mantan presiden. Katanya hari ini Pak Jokowi itu ingin selalu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang masih presiden. Begitu banyak aktivitas-aktivitas politik, termasuk misalnya jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi, itu yang kemudian dikait-kaitkan soal adanya dan kekhawatiran matahari kembar di eranya Pak Prabowo. Seakan-akan kalau kita membaca perdebatan di medsos, di media-media online, di komentar-komentarnya, bahwa pernyataan SBY ini kan sebenarnya ingin menyindir bahwa di zaman Prabowo Subianto ada juga orang yang kelihatan ingin menjadi matahari lain di luar Pak Prabowo. Atau mungkin juga pesan itu ingin disampaikan, jangan sampai Wakil Presiden Prabowo hari ini juga ingin tampil sebagai matahari lain di luar Prabowo. Itulah yang saya sebutkan menariknya politik kita. Satu sisi pernyataan SBY itu hanya sebatas pengalaman, tapi di sisi yang lain selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik hari ini. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Yang pertama dalam sebuah momen Pak SBY diwawancarai dan mengatakan bahwa tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan sekarang, di pemerintahannya Prabowo. Nah, hal tersebut langsung terhembus di luar, dan Deddy Sitorus pada saat dijumpai oleh wartawan dan mengatakan bahwa meskipun tidak menyebut nama Bapak Jokowi, tentu jika kita dengar dari narasinya bisa kita lihat dia mengarah ke Solo, yaitu mantan presiden Bapak Jokowi. Sedangkan Ibu Irma dan Adi Praetno menanggapi juga tentang matahari kembar tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat? Siapakah matahari kembar tersebut? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.